Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan dan memaparkan hasil penyusunan proposal penelitian sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan saya, M. Edra Paudi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Kebutuhan Perancangan Sistem Informasi Geografis Peternakan Bebek melalui Pendekatan Kualitatif di Aceh Barat. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rifansyah Suhendra, Eskom NT, selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang diberikan selama proses penyusunan proposal penelitian ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk kepada bagian pembahasannya. Baik, yang pertama ada poin pendahuluan ataupun latar belakang, yang dimana menjadi dasar motivasi ataupun alasan saya mengangkat judul ini. Sektor peternakan bebek di Aceh Barat memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, data mengenai lokasi peternakan, jumlah populasi peternak, dan potensi wilayah dikelola secara manual, sehingga sulit diakses dan kurang efektif. Maka dari itu, dibutuhkannya sistem informasi geografis yang dapat membantu pengusaha untuk melihat potensi wilayah yang cocok untuk pengembangan usaha peternakan. Namun, sebelum sistem ini dirancang dan dibangun, perlu dilakukannya analisis kebutuhan dan perancangan sistem untuk melihat kondisi nyata di lapangan, baik dari sisi peternak maupun pengguna sistem. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara serta observasi, penelitian ini berupaya menggali kebutuhan informasi, kendala yang dihadapi, serta harapan pengguna terhadap sistem informasi yang akan dibangun. Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang ada pada penelitian saya, berikut adalah tujuan yang ada pada penelitian yang saya lakukan. Yakni, yang pertama, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi peternak dalam pencatatan dan penyediaan data peternakan. Yang kedua, menggali kebutuhan informasi dan struktur yang diharapkan oleh pengguna dalam sistem informasi geografis peternakan bebek. Dan yang terakhir yaitu menyusun rancangan awal SIG peternakan bebek berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini, yakni perancangan SIG peternakan bebek di Aceh Barat memberikan kemudahan bagi peternak dan masyarakat dalam mengakses informasi lokasi peternakan bebek melalui peta interaktif berbasis website. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata untuk pemanfaatan teknologi informasi, serta untuk kemudahan akses akan data peternakan serta pengembangan sektor peternakan bebek, khususnya di wilayah Aceh Barat. Oke, berikutnya adapun landasan teori yang saya gunakan sebagai landasan acuan yang dapat mendukung penelitian saya terkait analisis perancangan sistem informasi. Adapun teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yakni sistem informasi geografis, serta analisis kebutuhan sistem. Baik, berikutnya ada poin metodologi penelitian yang ada pada penelitian saya. Baik, yang pertama di sini ada alur penelitian. Berikut adalah alur penelitian yang saya gunakan untuk mengikuti tahapan umum dalam penelitian pengembangan sistem, dimulai daripada mengidentifikasi masalah hingga penyusunan rancangan konseptual awal sistem. Baik, yang berikut adalah metode ataupun jenis penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Ini digunakan pada penelitian agar sejalan dengan tujuan, yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi pengelolaan data peternakan bebek terkhususnya di wilayah Aceh Barat.
Berikutnya ada waktu penelitian. Nah, apa itu waktu penelitian? Waktu penelitian merupakan penggambaran perencanaan waktu untuk setiap kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan, mulai daripada bulan September hingga bulan November. Berikut adalah rangkaian pembagian waktu kegiatan penelitiannya. Yang pertama yakni studi pustaka dan penyusunan proposal. Lalu disusul pada kegiatan pengumpulan data melalui wawancara serta observasi. Nah, untuk kegiatan ketiga yaitu melakukan analisis data untuk menyusun hasil akhir dari analisis kebutuhan sistem. Nah, kegiatan ini dilakukan di pertengahan bulan Oktober. Baik disusul oleh kegiatan berikutnya yaitu melakukan penyusunan rancangan awal SIG peternakan bebek melalui desain konseptual awal. Baik, untuk kegiatan yang terakhir, di sini saya menyusun laporan akhir beserta revisian ataupun perbaikan proposal yang saya lakukan dan saya kerjakan. Oke, berikutnya adapun pedoman wawancara yang saya gunakan. Wawancara ini disusun dalam bentuk daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai panduan dalam proses wawancara dengan informan tanpa membatasi arah pembicaraan. Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan. Baik, berikutnya ada observasi, yaitu melakukan pengamatan ataupun observasi secara langsung untuk mencatat kondisi nyata di lapangan selama kegiatan berlangsung. Baik, berikutnya adapun metode pengembangan sistem. Nah, metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode waterfall. Waterfall digunakan dan dipilih karena memiliki kemudahan ataupun kepraktisan, sehingga sistem yang dibangun dapat memberikan kualitas. Adapun tahapan-tahapan dari metode waterfall sendiri, yakni yang pertama ada requirement analysis, design, implementation, testing, maupun maintenance. Namun, sesuai dengan batasan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini hanya berfokus pada tahap analisis kebutuhan sistem dan perancangan sistem saja. Tahapan implementation, testing, maupun maintenance tidak dilakukan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk menghasilkan rancangan awal sistem saja. Baik, berikutnya ada analisis kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, di sini admin dapat melakukan login kepada sistem, gunanya untuk mengelola data peternakan, data kecamatan, serta data pemilik yang berupa fungsi CRUD. Yang kedua, di sini ada pengguna. Pengguna dapat melihat persebaran lokasi peternakan bebek berdasarkan kategori kecamatan dan mengakses informasi peternakan secara lengkap dengan melihat tampilan peta interaktif dan terintegrasi. Baik, untuk kebutuhan non-fungsionalnya sendiri, di sini kita menerapkan beberapa fitur keamanan dan privasi, usability ataupun kemudahan penggunaan, dan antarmuka ataupun interface. Baik, di sini ada beberapa bentuk contoh dari desain konseptual awal pada sistem SIG peternakan bebek. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.